kita hari ini tidak bisa menghasilkan uang hari ini, selagi kita sehat dan punya kesempatan, kita mendesain bagaimana caranya di 5 tahun yang akan datang, atau 2 tahun, atau 1 tahun kita dapat uang, punya kesempatan untuk mendapatkan uang. Ya dibuktikan dengan cara kerja. Kenapa nggak dilanjut Pak Sep? Nggak ada duit. Nggak ada duit. Lebih memilih bertani sekarang mah Pak Sepnya. Apabila kita ulah sindrom dengan pensiun pamana, kita ketakutan dengan rezeki, gimana namun orang mesti gawe apa penghasilan orang masih tetap bakal stabil kan, akhirnya jadi kasihanan orang, jadi ketakutan gitu. Padahal cek abdi mah kalau kita hari ini tidak bisa menghasilkan uang hari ini, selagi kita sehat dan punya kesempatan, kita mendesain bagaimana caranya di 5 tahun yang akan datang, atau 2 tahun, atau 1 tahun kita dapat uang, punya kesempatan untuk mendapatkan uang. Ya dibuktikan dengan cara kerja. Contoh, kalau kita investasi di bidang pertanian, hari ini kita tidak punya uang, siapa tahu kalau panen makan punya uang. Artinya ada proses mental pegawai negeri atau pegawai pemerintah. Kalau pensiun otomatis gaji berkurang. Maka akhirnya ya stagnan gunawan. Nah, untuk supaya penghasilan tetap didesain, ada usaha yang dimana outputnya bisa sebanding dengan penghasilan kita yang hilang kan gitu. Dan itu tidak bisa bim-bim salabim, ada proses. Seperti apa? Seperti investasi di bidang pertanian, kita usaha di bidang pertanian. Kan anu instan mah biasanya dagang, jual hari ini, jam-jam itu jual, kan itu mah lumrah lah gitu, udah sangat familiar orang dengan dagang. Tapi yang saya maksudnya ada penghasilan bulanan, ada penghasilan tahunan. Itu di bidang pertanian tuh sangat menjanjikan hal itu. Seperti apa yang bisa ditanam untuk jangka waktu 3 tahun dipanen, seperti nanam jeruk. Kalau 3 bulan nanam jagung, umpamanya, atau nanam padi. Nah, investasi di bidang pertanian sangat cocok bagi orang-orang yang sudah pensiun lah gitu. Ada relaksasi, ada pertanian, ada olahraganya, ya olah lahan kan. Kayak macam iyalah pejabat kadang-kadang selesai dari jabatannya dia kan ada power syndrome. Terus anak pensiun kadang-kadang biasa pagi-pagi ke kantor enak itu di saat usia masih segar gitu, kesehatan masih. Nah, itu kan harus dimanfaatkan kalau kita dengan mendesain bagaimana usaha yang bisa menghasilkan bulanannya apa, per 3 bulanannya apa, atau tahunannya apa. Harus bisa menyesuaikan gitu. Kan loba anu kieu, anu orang anu namanya teh latah karena ketakutan miskin lah. Investasi lah anu teu jelas, pada investasi bodong naon aya kan malah jadi rugi karena ingin instan ya. Cek abdi mah lebih ideal membangun investasi anu di mana kita punya basic tentang keilmuannya gitu. Harus yakin, percaya di dalam Allah. Mau ternak, mau tani, mau dagang, mau makan. Untuk kita hijrah dari Bandung ke sini sudah kita arah. Repot atau begitu mah. Dari sekarang jadi apa Pak? Nah sekarang apa aja yang kegiatan di kampung ikuti. Jadi supaya kita jangan terlalu jenuh memikirkan apa. Itu kalau masalah rezeki udah ada yang ngatur, asal kita ada kemauan. Ada kemauan. Pak Asep, nah dulu teh Pak Asep kan janten kepala desa ya. Tadi lanjut Pak Asep. Nggak ada duit. Nggak ada duit. Lebih memilih bertani sekarang mah Pak Asepnya. Sulit menentukan masyarakat hari ini kan masyarakatnya konsumtif. Jadi zaman Abi mah dulu, zaman kita dulu, jadi kepala desa itu kan murni pengabdian, karena sumber keuangan desa pada saat itu kan sangat minus dari anggaran pemerintah. Kalau hari ini sulit motivasi orang berbicara tentang pengabdian,
Karena nilai uang di desa kan besar sekali hari ini. Jadi intinya ada pergeseran lah. Pergeseran. Jadi di kepala desa dulu mah justru lebih pada pengabdian dan pelayanan kebanyakan. Cuma uang yang carinya. Kalau hari ini mah jadi kepala desa nggak usah bikin proposal ke sana kemari, uang udah datang sendiri. Kalau zaman di dekade tahun 2001 atau 95 sampai 2001 mah, wah itu sangat sulit lah. Jadi kepala desa itu hanya figur aja, figur ketokohan sebagai tokoh formal lah. Ini karena dulu kan jadi kepala desa dulu teh masalah besar. Insentif kan tidak ada dulu, bukannya tidak ada, sangat tidak ideal. Kalau dibilang tidak ada mah janganlah, karena dulu juga kan ada tanah bengkok, tanah cari. Tapi sangat tidak ideal dengan pola kerja yang dilakukan kepala desa. Kan dulu mah orang meninggal, puluhan kepala desa, orang berkelahi, orang sakit, segala macam tek-tek pengek. Jadi desa tuh multifungsi dulu makanya. Kalau ada apa-apa ke desa. Jadi tuntutannya itu harus bermasyarakat benar kepala desa dulu. Kalau hari ini maupun semuanya serba terlayani. Karena seiring dengan kapasitas keuangan negara kita mungkin sekarang udah lebih bagus daripada dulu. Otomatis ada pergeseran dalam paradigma berpikir di kepala desa di masyarakat juga. Untuk jadi kepala desa itu kan hari ini akan lebih mahal biayanya karena dianggapnya kepala desa itu jabatan empuk hari ini. Dan masyarakat juga konsumtif ini. Kita tidak akan mendorong orang bukan dalam konteks pengabdian, tapi akan memulai karir kan ini. Artinya karir kepala desa itu karir politik. Karena otomatis si pemiliknya konsumtif dengan uang. Omong kosong hari ini orang sukarela gitu tidak ada. Karena kepala desa jelas sekarang sangat seimbang gitu. Hidupnya seimbang. Mengeluarkan sekian, terus kembali sekian. Dulu Mas Sarjana mana mau jadi aparat desa atau jadi kepala desa, mana mau dulu Mas Sarjana. Semuanya di atas kepala 5 umur aparat desa. Sekarang makan mau berlomba-lomba. Bahkan orang yang mantan anggota dewan saja sekarang mau jadi kepala desa kan. Karena uangnya udah karena tahu gitu. Kecoran-kecoran dari pemerintah itu ke desa. Tinggal sekarang mengelola desa tinggal prinsip transparansi aja dan musyawarah yang benar untuk menentukan bagaimana rencana pembangunan desa dari tahun ke tahun. Sekarang biayanya sudah sangat ready gitu. Tidak perlu dulu mah proposal, datang ke kantor dewan, datang ke bupati minta karena dulu kan kepala desa itu ada skala prioritas. Jadi mana yang didulukan, mana yang tidak didulukan. Sekarang udah ada program tidak bisa dibandingkan ke arah sana. Bisa ya. Hanya yang jadi persoalan secara psikologi, saya dapat ilmu pertanian itu ketika saya waktu di desa gitu. Karena ada referensi, ada yang nanam jeruk, kita punya masyarakat yang hobi nanam jeruk, kita punya masyarakat yang senang-senang tanaman horti gitu. Itu semua jadi referensi gitu. Nah, manakala kita sesuai mana aja yang cocok dengan nurani kita mah senangnya bertani ya bertani. Jadi ada referensi di samping berbentuk buku, textbook referensinya, ada juga praktek manual, visualisasi langsung dari petani. Pertanian ini kan tahanan pangan, jadi saya senangnya petani itu adalah pahlawan pangan. Terus betul-betul tapi kondisi kehidupan petani di Indonesia terus terang aja sampai hari ini masih termarginalkan ya. Karena yang menarik kalau bicara masalah pertanian, ada hal yang menarik yang sampai hari ini menurut kita mah ini belum bisa teridentifikasi dengan jelas. Mana yang disebut petani, mana yang disebut buruh tani. Nah, kalau berbicara petani, maka dia tuh punya lahan. Artinya baik besar ataupun kecil dia punya lahan. Dan lahan itu dijadikan sebuah ladang untuk kehidupannya, kelola, menghasilkan komoditi dijual, dan itulah petani. Tahu saya waktu di desa kebanyakan di keluarga saya mah buruh tani. Jadi orang yang menjual jasa ke bidang pertanian gitu. Nah ini yang jadi uniknya, buruh tani tidak ada UMR. Itu yang
sangat ngeri gitu. Tidak ada UMR, beda dengan pegawai pabrik. Wah, berteriak, ada organisasinya, ada asosiasinya untuk menentukan UMR, upah minimum regional. Sementara buruh tani, siapa yang menyuarakan tentang UMR buruh tani? Dan itu rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, ini yang tidak dikaji oleh para pakar politik atau pakar pertanian. Jadi berbicara pertanian di Indonesia itu belum menukik sampai sekarang. Buruh tani siapa? Siapa yang menjamin buruh tani? Kehidupannya siapa? Maka setiap musim paceklik, buruh tani itu eksodus ke kota. Dia jadi tukang bangunan, jadi apa? Jadi nomaden. Kadang-kadang jadi tidak balik lagi ke kampung. Kadang jadi gelandangan di kota, gimana? Karena walaupun gimana, kota lebih menjanjikan. Nah, ini belum ditangani. Jadi kelompok inilah kayaknya kelompok strata yang paling miskin di Indonesia itu buruh tani. Jadi generasi muda nama kebanyakan ayeuna ka kotanya banyak. Nah, kota. Bahwa di desa pertanian itu tidak menjanjikan untuk kehidupan. Nah, justru sekarang ada angin segar dengan munculnya dunia IT, dunia internet, kebijakan pemerintah tentang aliran dana ke desa. Jadi ini ada sebuah prospek lah, ada sebuah langkah maju. Desa bisa memberdayakan dengan padat karya, terus anak-anak petani juga bisa mencari referensi lewat internet tentang bagaimana bertani yang bagus, atau tentang berdagang yang bagus, atau jualan online dan sebagainya. Nah, ini ada sebuah langkah yang luar biasa menurut saya. Dan mudah-mudahan ini pemangku kebijakan bisa terus menganalisa gitu. Mementingkan rakyat di desanya. Itu ada jalur khusus lah. Hanya sampai hari ini kebijakan secara global di bidang pertanian itu belum menyentuh secara tuntas gitu. Beda dengan penanganan seperti guru honor, ya cepat kan penanganannya pemerintah. Terus buruh pabrik penanganannya kan cepat. Ada apa? Dewan mampu berteriak, dewan mampu membuat regulasi yang bisa menyelamatkan. Tapi kalau tentang buruh tani dan petani mah sampai hari ini belum ada. Iya, sepengetahuan abi gitu. Tansin mah di demo, sieun, ku petani mau sieun. Kayak dewan. Dewan no. Karena berpihaknya masih pada kapitalis. Sementara petani kan buruh tani. Yang dikategorikan petani teh 75% buruh tani isinya. Kategorikan ya petani gitu. Padahal buruh tani. Akhirnya dina KTP ditanya pekerjaan Anda apa? Buruh weh. Tidak ada buruh tani mah. Nah, buruh weh gua petani, aya ge petani aya. Buruh tani bisa disensus. Bisa dibuktikan secara fakta. Dan peran jurnalis, peran media itu harus betul-betul disuara misalnya. Tapi karena petani badai kasaha, ada nyewa LBH petani mah teu kuat nanti kemana? Ada nyewa kuasa hukum. Jadi buruh tani mah golongan strata yang paling termarginalkan di Indonesia, buruh tani. Kan buruh tani lamun demo, kasaha demo nanti. Kami buruh pabrik, tutup pabrik karena dia tidak melakukan kewajibannya. Memberikan THR, memberikan buruh tani kasaha. Ada kamu mana buruh tani mah buruh tani we. Jadi buruh tani mah si miskin yang abadi. Anak abang abdi rek namut buruh tani ya mau dibere kajian sekali akan sangat mulia orang yang menyuarakan